Umat Islam kebanyakan udah pada tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun, jarang orang yang bisa menjelaskan mengapa Nabi bisa diterima di Madinah. Sementara di Mekah saja, di tanah kelahirannya Nabi, Nabi menghadapi perlawanan yang keras dari orang-orang musyrikin Quraisy, bahkan dari saudara-saudara beliau sendiri. Nah, mau tahu kronologi awalnya mengapa ada orang-orang yang menunggu Nabi di Madinah? Bahkan mereka mencintai Nabi dan para sahabat yang hijrah ke Madinah. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dilindungi Allah, segala urusannya dimudahkan, rizkinya diberkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di podcast Kisah Islami di channel Media Nurul Ummah. Di video kali ini, saya mau ceritain kisah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Yasrib atau Madinah, di sana udah ada orang-orang yang siap menyambut Nabi, membela Nabi, dan bahkan berkorban apapun untuk Nabi dan sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal orang-orang Madinah ini sebelumnya tidak mengenal Nabi dan apalagi mengenal sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka tidak saling mengenal tapi siap berkorban untuk menyambut para kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi begini teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu penolakan dari para pembesar-pembesar Quraisy yang sebagiannya adalah justru masih kerabat dekat Nabi, seperti paman Nabi yakni Abu Lahab dan kawan-kawan yang lainnya. Orang-orang yang benci kepada Nabi ini selalu menjelek-jelekan Nabi, memfitnah Nabi, dan menyebarkan opini buruk tentang Nabi ke setiap orang yang mereka temui. Nabi dibilang gila, Nabi dibilang tukang syair, dan macam-macam tuduhan-tuduhan yang gak berdasar kepada Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu tidak membuat Nabi berhenti berdakwah. Justru Nabi dan para sahabat yang telah beriman lebih semangat lagi dalam mendakwahkan Islam. Nah, hal itu membuat berita tentang kemunculan Nabi terakhir semakin viral di kalangan orang Mekah dan bahkan sampai ke Madinah. Mungkin ada yang menerima beritanya dari orang-orang yang memusuhi Nabi dan mereka langsung percaya tanpa tabayun. Ada juga orang-orang yang justru penasaran akan kemunculan berita Nabi terakhir ini. Sehingga mereka ketika mendengar ada orang yang mengaku Nabi Allah lalu orang-orang menjelek-jelekannya, justru sebagian mereka berpikir jangan-jangan dia memang Nabi terakhir. Karena mereka tahu bahwa setiap Nabi atau Rasul yang diutus ke muka bumi pasti ada saja yang memusuhi dan menjelek-jelekannya. Nah teman-teman, termasuk di Madinah. Di Madinah juga berita tentang akan datangnya Nabi terakhir itu sering terdengar di obrolan-obrolan penduduknya. Terutama yang sering ngomong-ngomong tentang Nabi terakhir itu orang Nasrani dan orang Yahudi, terutama yang ahli kitab. Mereka dapat ilmu dari kitab Injil dan kitab Toret. Mereka meyakini akan kemunculan Nabi terakhir dan bahkan mereka tahu ciri-cirinya dengan detail. Bahkan di Al-Quran kan disebutkan mengetahui Nabi seperti mengetahui anak mereka sendiri. Nah, orang-orang Yahudi terlebih lagi, mereka suka membawa-bawa nama Nabi terakhir kalau mereka ada dalam posisi kalah perang atau terzolimi. Misalnya, ketika kalah perang mereka bilang kayak, lihat aja nanti pas Nabi udah turun, kami pasti menang karena kami akan berperang bersama Nabi lawan kalian. Dan ucapan-ucapan seperti itu dan seterusnya lah gitu. Lalu, yang perlu kita ketahui di Madinah itu, ada dua suku atau kabilah yang jadi musuh bebuyutan. Mereka senang banget perang. Ada masalah dikit perang, ada masalah dikit langsung perang. Mereka adalah kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dulunya sebenarnya adalah saudara. Namun turunan-turunan mereka menjadi saling bermusuh-musuhan, bahkan masing-masing dari Aus dan Khazraj ini mencari sekutu-sekutu dalam peperangan mereka. Mereka bersekutu dengan kabilah-kabilah atau suku-suku dari kaum Yahudi.
Tetapi sebenarnya, meskipun mereka suka berperang, ada juga beberapa orang di antara kaum Aus dan Khazraj itu yang merindukan adanya persatuan di antara mereka. Terutama mereka adalah anak-anak muda yang punya idealisme, yang punya kerinduan terhadap perdamaian lah, singkatnya seperti itu. Nah, singkat cerita, di tahun sebelum kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, pada musim haji, ada 6 orang pemuda dari Yasrib yang semuanya ini berasal dari suku Khazraj yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Menurut kitab Ar-Rahiqul Maktum, mereka itu diantaranya adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Mereka, ke-6 orang ini, sebetulnya pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Yasrib bahwa akan datang seorang nabi yang diutus pada masa ini yang akan muncul dan mereka akan mengikutinya. Kaum-kaum Yahudi ini berjanji akan mengikutinya dan berperang bersama nabi. Nah, ternyata keduluan nih 6 orang ini justru yang pertama kali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendahului orang-orang Yahudi itu. Maka ketika Nabi bertemu dengan mereka, tidak ada kata yang Nabi utarakan kecuali mengandung dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam yang benar. Nabi menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Nabi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang indah. Sehingga 6 orang ini, para pemuda ini pun terkesima. Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar adalah seorang nabi seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Janganlah orang-orang Yahudi itu mendahului kalian. Oleh karena itu, segeralah kita memenuhi seruannya dan masuklah Islam." Nah, akhirnya mereka pun masuk Islam. Mereka adalah pemuda-pemuda Yasrib yang cerdas dan punya idealisme tinggi. Mereka berkata kepada Nabi, "Kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum yang lain terus bermusuhan dan berbuat jahat," terutama di Madinah, di Yasrib saat itu. "Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Kami akan menawarkan agama Islam yang telah kami peluk ini. Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada engkau." Itu perkataan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, teman-teman, pemuda-pemuda inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di Yasrib, atau nanti berubah nama jadi kota Madinah. Mereka kembali ke kampung halamannya dan tidak henti-hentinya mereka mengenalkan Islam. Sampai disebutkan di kitab-kitab sejarah, di kitab Nurul Yakin, di Ar-Rahiqul Maktum, dan kitab yang lain, saking gigihnya mereka berdakwah, sampai-sampai tidak terlewat satu rumah pun, sehingga rumah tersebut menyebut nama Nabi Muhammad SAW, nama Rasulullah SAW. Tidak ada satu tempat yang ada mereka kecuali di situ ngobrolin Islam. Masya Allah. Nah, pada tahun selanjutnya, terjadilah Bai'ah Aqobah pertama, Bai'at Aqobah 1, yakni ada 12 orang yang datang lagi dari Madinah ke Mekah dan siap berbaiat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak sampai selesai di situ, tiba lagi di tahun ke-13 kenabian, ada 70 orang lebih yang siap juga melakukan baiat yang disebut dengan Bai'ah Aqobah 2. Sehingga ketika mereka kembali ke Madinah, semakin kuatlah komunitas Islam di Madinah. Mereka nantinya adalah menjadi orang-orang Ansor yang menerima Nabi dan para sahabat yang berhijrah dengan penuh kerelaan dan rasa cinta yang luar biasa. Hingga mereka rela memberikan apapun untuk saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Kaum Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun selalu bermusuhan pun perlahan mulai bersatu. Mereka mulai bersatu dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka siap membela agama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rincian kisah selanjutnya mengenai peristiwa Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2, insya Allah akan dibahas di video lainnya. Teman-teman sekalian, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan jika dirasa video ini bermanfaat.
Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.